Halo, selamat siang teman-teman Logika Berpikir Desain, di mana kita akan eh, ngobrolin tentang proses kreatif di pertemuan keempat ini. Kita akan berfokus pada bagaimana proses kreatif itu dapat diteruskan. Setelah kemarin kita berkutat atau berjibaku di berpikir konvergen dan divergen. Ini proses merancang. Jadi kalau kalian ada pada konstruksi yang yang sudah kalian lakukan pada dua penelitian sebelumnya, dan juga kita sudah bahas di pertemuan pertama berkaitan dengan bagaimana sih proses merancang itu gitu. Nah, ada 5 tahapan. Yang pertama empatis atau berempati. Memahami apa yang dialami, diharapkan pengguna melalui observasi, interaksi, menceburkan diri ke situasi pengguna, kemudian mengidentifikasikan masalahnya berdasar sudut pandang pengguna. Tentu ini sudut pandang user itu klien kita. Nggak mungkin kita membuat sesuatu itu tanpa melihat bagaimana dia berkecimpung. Dan yang ketiga adalah ideate atau mengeksplorasi ide. Nah, kalian sudah lakukan di DKV 2, berkali-kali saya bilang juga kan. Kalau kalian dari creative brief, kemudian mapping, kemudian juga thumbnail, kemudian juga ada mood board dan lain sebagainya, itu bagian dari ideate. Kemudian membuat prototype. Ini yang kalau di DKV 2 itu tingkatannya seperti membuat alternatif gitu, perwarupa rancangannya. Dan yang paling penting adalah dalam proses merancang itu adalah menguji atau mencoba untuk rancangan itu bagaimana dia bekerja, tes pasar lah. Nah, prosesnya seperti ini, proses merancang itu. Bisa kalian lihat dari 5 tadi, berempati, kemudian dari berempati ini, kemudian masuk ke define, mendefinisikan, kemudian mengideat atau menggali ide-ide, dalam bahasa sederhananya brainstorm, kemudian membuat prototype. Buat prototype, kemudian kita tes apakah dia sesuai, kemudian apabila ada evaluasi dia akan kembali lagi ke depan. Dan itu terus diulang-ulang gitu supaya bisa jadi satu perancangan yang full gitu. Nah, berbeda proses merancang itu menurut Ambors dan Harris sesuai dengan buku yang sudah saya berikan. Itu ada 7 tahapan. Yang pertama ada define, kemudian research, untuk mengumpulkan data. Sebenarnya ini adalah penjabaran lebih detailnya. Kemudian mengideate, memunculkan ide-ide, kemudian membuat prototype tentu, dan memilih salah satu. Ini seperti di DKV 2, kalian yang buat alternatif, kemudian kalian pilih slides-nya, opsinya, kemudian menerapkan dan melakukan refleksi. Ini yang penting. Untuk mengambil pelajaran dari proses perancangan yang telah dilakukan. Nah, tujuan kalian untuk di logika berpikir desain ini adalah bagaimana kalian bisa mampu untuk merefleksikan dari hasil-hasil karya dari orang-orang atau desainer-desainer. Saran saya jangan gunakan desainer-desainer yang sulit untuk dihubungi, karena nanti kalian harus melakukan wawancara, gitu kan? Dan beberapa dari kalian banyak juga yang masih menggunakan www atau www, referensi itu. Ini peringatan terakhir, jadi saya masih mentoleransi sampai ke pertemuan ketiga kemarin. Untuk pertemuan keempat dan selanjutnya, apabila kalian masih menggunakan www secara dominan, jadi www itu hanya sekitar 20-30%, itu pun hanya referensi gambar atau bereferensi dari source gitu kan, misal dari Instagram atau dari DeviantArt gitu nggak masalah. Tapi kalau udah kata-katanya itu mencatut semuanya dan semua itu adalah www, maka saya dengan terpaksa tidak ingin meluluskan kalian. Jadi pastikan kalian belajar untuk mensitasi dengan benar, kalian juga belajar untuk membaca. Kali ini deadline-nya akan lebih panjang daripada kemarin. Kemarin saya hanya pengen nyoba aja gitu. Nah, tahapannya ada 7 tahapan ini, dan itu berputar. Sehingga perputaran ini terus gitu untuk mencapai hasil karya yang maksimal. Tentu. Nah, proses merancang atau itu layaknya membuat sintesis sebenarnya. Bagaimana
dalam 2 teori sebelumnya, yang dari teori yang lebih lama itu ada 5 bagian atas, yang biru itu. Kemudian yang bawah itu yang 7, yang embus, yang baru. Sebenarnya kedua-duanya sama, hanya yang tadi saya bilang itu merupakan penjabaran. Kalau kita koneksikan dengan berpikir konvergen divergen, maka bisa kita lihat bagaimana divergen itu mendengarkan, memahami klien pengguna, kemudian menjadi konvergen bagian bawah ini, mendefinisikan problem secara spesifik atau fokus, dari yang memahami pengguna kemudian lebih luas, kemudian mengerucut, kita masuk ke mengideat gitu kan, itu masuk proses divergen, mengumpulkan data sebanyak mungkin, mengeksplorasi ide gitu kan, itu menjadi sangat banyak, kemudian difokuskan kembali atau memusatkan perhatian sumber daya pada realisasi perwarupa terbaik. Nah, kita akan masuk ke studi kasus di pertemuan ke-5. Untuk pertemuan untuk pertemuan ke-4 ini, saya nggak akan berikan tugas baru, saya ingin memberikan kalian evaluasi pada beberapa tulisan kalian, karena ini luas, saya nggak pengen satu persatu, dan saya pengen kalian merefleksikan diri kalian sendiri, atau tim kalian, apakah tulisan itu sudah layak disebut sebagai tulisan ilmiah atau enggak, sesuai dengan kaidah ilmiah atau enggak. Karena beberapa dari link yang sudah saya periksa satu persatu, itu banyak yang masih copy paste, tidak mengetik sendiri. Mari kita gunakan waktu yang lebih panjang, apakah sama saja atau lebih baik. Kalau memang sama saja ya saya mending pakai waktu-waktu pendek, maksudnya detailnya nanti sebelum hari Kamis misalkan. Tapi kita coba untuk waktu panjang, deadline-nya adalah hari Kamis untuk memperbaiki yang kemarin. Jadi kalian gunakan kaidah-kaidah ilmiah, kemudian kalau menggunakan teori ya gunakan teori yang baik dan benar. Itu, kemudian kalian bisa kirim linknya lagi ke saya untuk perbaikan. Boleh tulisan kemarin diedit atau kalian link baru. Kalau link baru akan lebih baik karena berarti saya tahu bahwa sebelumnya sudah ada gitu. Artinya kalian berproses. Dan di mata kuliah saya sebenarnya proses itu jauh lebih penting dibandingkan hasil akhir. Begitu. Oke, ingat jangan gunakan referensi di luar dari jurnal buku untuk yang utama. Kalian boleh menggunakan referensi web, tetapi tidak dominan. Jangan semua menggunakan referensi web atau nanti saya tidak akan meluluskan pada mata kuliah teori ini, karena ini mata kuliah teori, bukan mata kuliah praktek. Kita masuk ke pertemuan ke-5, itu studi kasus. Saran saya pastikan orang yang kalian teliti itu bisa dihubungi, karena kalian harus melakukan wawancara pada penelitian-penelitian nanti berikutnya. Thank you sudah mau menyimak, dan selamat belajar.